banyak, apalagi di media sosial makan pada naik tuh ke atas, pemahaman tuh kelihatan beragam. Ada madhab Soekarno lagi. Kok ini nggak ada di madhabul arba'ah, bukan madhab yang 4, kok ada madhab Soekarno segala? Soekarno emang mujtahid bukan? Jauhan ngambil madhab Soekarno. Di mana belajarnya Bung Karno? Dari sisi keagamaan harus jelas. Akhirnya ngaku sendiri madhabnya Soekarno. Tuh kan, kenapa ambil madhab yang 4? Madhab yang 4, perhatikan. Pertama namanya Imam Abu Hanifah. Madhabnya disebut Hanafi. Banyak tuh di Pakistan, ya, di India tuh, Pakistan itu, Afghanistan, fikihnya Hanafi. Yang kedua adalah Imam Malik bin Anas, madhabnya Maliki. Banyak di kawasan benua Afrika, di Libya, di Tunis, di Maghrib atau Maroko. Banyak berkembang madhab Maliki di situ. Yang ketiga, madhab Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i madhabnya Syafi'i. Banyak di Indonesia, di Mesir, sebagian Mesir, kemudian juga di Yaman, juga di Brunei, di Singapura, di Malaysia, Thailand Selatan. Itu perkembangan madhab Syafi'i. Yang keempat, terakhir, Imam Ahmad bin Hambal, madhabnya Hambali, berkembang di sebagian Saudi Arabia, di Damaskus, Suriah, madhab Hambali. Keempat imam madhab ini lahir di khairul qarni, sebaik-baiknya kurun, sehingga semua pandangan madhab yang 4 sahih, benar. Ada salahnya diampuni oleh Allah, ada kurangnya diampuni oleh Allah. Nabi bersabda, man ijtahada fa asoba falahu ajroni. Barang siapa yang berijtihad, berijtihadnya pakai alat, harus memenuhi kriteria. Masa Bung Karno berijtihad? Mana fikih Bung Karno kan nggak ada, harus dibuktikan. Nah, madhab yang 4 ini hidup di zamannya tabi'in, sebaik-baiknya kurun. Tadi Nabi bersabda, barang siapa yang berijtihad badlul juhdi, fa'asoba, nanti di akhirat, bukan di dunia dihukuminya, yaqdi yaumal qiyamah, nanti Allah menghukumi di hari kiamat. Benar hasil ijtihadnya, dia dapat 2 pahala, min ijtihadihi wa shawabihi. 2 ijtihadnya dari hasil ijtihad dan benarnya, jadi dapat 2 pahala. Ajroni, 2 pahala. Pahala dari hasil ijtihadnya dihargai oleh Allah, dan benarnya. Kemudian ada yang berijtihad sudah memenuhi persyaratan ijtihad, keikhlasan hatinya, penguasaan ilmunya. Ini manahu sorob, cuma makan tahu sama sirup. Mana ahli ijtihad? Banyak pan-pan ilmu yang harus dikuasai. Pak akhto'a, di akhirat ternyata disalahkan oleh Allah. Salah ijtihadmu, apakah langsung neraka? Kan sekarang begitu, bid'ah neraka aja. Enggak, falahu ajrun wahid, dia dapat 1 pahala. Dari apa? Min ijtihadihi, dia sudah capek berijtihadnya, salahnya diampuni. Hebatnya Allah, hebat. Gak kayak orang yang membidah-bidahkan, jika yang punya nerakanya gitu. Allah saja yang punya surga dan neraka gak begitu ngehukumi orang yang berijtihad. Salah tapi sudah berijtihad, berjerih payah, berkorban, ikhlas hatinya, dapat 1 pahala dari buah usahanya, salahnya diampuni. Enak nggak kalau begitu? Enak karena Allahnya hebat. Tapi kalau yang membidah-bidahkan, serem itu mah. Serem nggak? Serem. Kunut bid'ah neraka. Setelah sholat ngedoa bid'ah neraka.
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, jadi madhab yang empat itu semuanya sudah memenuhi kriteria. Makanya berkembang yang empat itu sampai sekarang. Berkembang sampai sekarang. Jadi barokah dan manfaat ilmunya. Sebab mereka bukan sebatas ilmu, tapi akhlaknya, tasawufnya mereka mengamalkan walaupun bukan seorang pakar di bidang tasawuf.